Yang kedua, saudara-saudaraku, melalui tindakan Yesus menjadi sama ini sekaligus juga diajarkan kepada kita sebuah spiritualitas menjadi sama. Ketika Yesus itu mau meraih kita, ketika Yesus itu mau menolong kita, ketika Yesus itu mau menyelamatkan kita, maka yang pertama-tama ia lakukan adalah tidak langsung menolong, tidak langsung menyelamatkan, tidak. Yang pertama-tama ia lakukan adalah menjadi sama. Nah, ini yang seharusnya juga kita ikuti. Ini yang seharusnya juga guru-guru sekolah minggu ikuti ketika guru-guru sekolah minggu itu ingin menolong anak-anak didiknya. Ingin membantu anak-anak didiknya, ingin mengembangkan iman anak-anak didiknya. Seringkali guru-guru sekolah minggu itu kasih nasihat sama anak-anaknya, tetapi tidak menjadi sama. Seringkali guru-guru sekolah minggu itu mengatakan kepada anak-anaknya, kamu itu kok begini, nakal sekali. Ya, kamu itu kok di sekolah minggu kok ribut terus. Mbok seperti saya, mbok seperti orang-orang dewasa. Ya, yang kalau beribadah tuh anteng-anteng tuh lihat tuh oma-oma, ya. Itu lihat bapak-bapak, ibu-ibu anteng-anteng, nggak seperti anak-anak gitu ya, yang lari sana, lari sini, jalan-jalan. Terus dimarahi anaknya. Nah, saudara, kalau Anda memberi nasihat seperti itu, berarti Anda tidak menjadi sama. Kenapa? Karena cara berpikir Anda masih cara berpikirnya orang dewasa. Lah, anak-anak itu memang kayak gitu. Namanya anak-anak itu ya gojek, ya lari, ya sana. Malah kalau anak-anak itu diem, bahaya. Loh iya, kalau anak-anak itu tiba-tiba jadi manis-manis, duduk diem, lagi sakit atau apa kok tiba-tiba jadi loyo, lemes begitu. Jadi saudara, kalau Anda mau menolong anak-anak, ini guru-guru sekolah minggu, Anda harus turun menjadi sama. Membayangkan diri Anda itu seperti anak-anak, cara berpikir Anda seperti anak-anak, baru Anda bisa meraih dan menyelamatkan anak-anak itu. Spiritualitas menjadi sama itulah yang diajarkan Yesus. Ya. Kalau Yesus dari sorga kemudian memberitahu kita, kamu itu mbok seperti saya loh, Allah di sorga kayak begini, suci, kudus, lah kita bingung. Oleh karena itu Yesus pertama-tama datang menjadi sama. Sehingga kita lihat, oh Tuhan Yesus seperti itu. Nah, kita bisa kemudian tadi punya model yang baik. Ya. Tapi ini bukan cuma guru sekolah minggu loh. Ini banyak ya. Spiritualitas menjadi sama itu juga berlaku buat kita semua. Orang-orang dewasa yang kadang-kadang menuntut orang lain berubah seperti kita, tetapi kita tidak pernah mencoba menempatkan diri pada posisi orang lain. Itu suami istri kalau berantem itu seperti itu. Makanya kalau suami istri berantem seringkali nggak ketemu. Ya. Kenapa nggak ketemu? Nah, karena masing-masing berpikir dengan caranya dia. Tidak mencoba menempatkan diri pada pergumulan pasangan hidupnya. Kenapa ya? Kok dia begitu? Ada masalah apa? Nah, kita harus menjadi sama itu, kita mencoba berpikir seperti apa itu pergumulan orang itu, begitu. Menjadi sama itu sebenarnya juga merupakan satu teladan buat saya yang di sinode wilayah terhadap jemaat-jemaat. Kadang-kadang saya tanpa sadar juga berpikirnya dari sisi saya gitu, nggak ngerti pergumulan jemaat begitu. Terus kita sebagai orang-orang sinode kita ngomongnya, wah jemaat Klaten mbok ya begini, mbok ya begitu, nggak pernah ngerti pergumulannya.
Nah itu salah. Makanya saya senang kalau saya bisa datang begini, saya bisa melihat, mengerti, oh Klaten itu seperti ini. Ini dalam rangka menjadi sama. Sehingga saya bisa kemudian berpikir dengan cara berpikirnya Klaten begitu. Di dalam rangka tentu membina dan memberdayakan GKI Klaten. Ya. Jadi spiritualitas menjadi sama itu bisa kita berlakukan pada banyak hal. Tapi sekaligus saudara-saudara sekalian, dengan menjadi sama, maka kita juga yakin bahwa Allah itu bersama kita. Nah ini juga penting. Ya. Jadi Allah yang imanen, bukan Allah yang transenden itu. Allah yang betul-betul nuntun kita. Ya. Tadi di dalam Yesaya dikatakan, kalau engkau melewati api jangan takut, aku akan menyertai engkau. Tetapi gimana menyertainya? Nah, dengan kehadiran Yesus bersama-sama kita, maka kemudian kita mendapatkan satu gambaran yang utuh. Oh ini loh, Tuhan yang hadir menyertai saya, menuntun saya. Sehingga apa? Sehingga kita mendapatkan kekuatan baru. Saya ternyata nggak ditinggalkan sendirian kok. Ya, ketika saya bergumul dengan dosa-dosa saya, ternyata Tuhan ikut hadir kok dalam pergumulan saya melawan dosa itu. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, peristiwa pembaptisan Yesus ini seharusnya menjadi sebuah panggilan buat kita dalam rangka kita menjalani siarah iman kita di 2016. Kita menjalani siarah iman kita bukan lagi dengan keraguan-raguan, bukan lagi dengan ketakutan, tetapi kita menjalaninya dengan keberanian. Kenapa? Karena Yesus bersama saya. Gak usah takut. Apa yang akan kita hadapi, apa yang akan terjadi di 2016, kita gak pernah tahu. Lagu rohani kita kan juga mengatakan begitu. Tak ku tahu kan hari esok, ya kan? Kita gak ngerti hari esok itu kayak apa. Tapi di tengah-tengah kita tidak tahu, ada satu yang saya tahu. Yesus bersama saya. Nah, itu yang kita pegang. Yesus bersama saya, Yesus hadir, Yesus dibaptis seperti saya. Yesus masuk dalam pergumulan saya melawan dosa. Dan itu menjadi kekuatan saya, menjadi keberanian saya untuk melanjutkan siarah iman ini. Menjalani hidup, menghadapi apapun yang harus saya hadapi. Dan tentu, saudara-saudaraku, bukan hanya menyemangati kita, membuat kita berani, tetapi juga mengundang kita untuk belajar tadi. Menjadikan Yesus sebagai model. Kita punya Tuhan yang konkret. Ya, Tuhan yang menjadi manusia, yang kita bisa baca di dalam Alkitab, Injil-Injil. Jadi, modelnya itu sudah ada. Tinggal kita ikuti aja. Ya. Bagaimana caranya kalau saya menghadapi orang yang memusuhi saya? Ya lihat aja. Pada waktu Tuhan Yesus dimusuhi sama ahli Taurat dan sebagainya, bagaimana caranya? Bagaimana caranya saya menghadapi orang yang mengkhianati saya? Ya lihat aja pada waktu Tuhan Yesus ditinggalkan murid-muridnya, disangkal oleh Petrus, apa yang dia lakukan? Marah? Enggak kan? Yesus merangkul kembali. Sesudah Yesus bangkit, dia memberi kesempatan kembali pada Petrus. Gembalakanlah domba-dombaku. Nah ya itu modelnya seperti itu, ikuti aja, sederhana kan? Bagaimana sikap saya ketika saya berjumpa dengan orang-orang yang
sedang kedukaan. Ya, baca aja. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan seorang janda yang anaknya mati dan sebagainya, apa yang Yesus lakukan? Yesus menghibur, menguatkan, ya kan? Ketika dia berjumpa dengan Maria Marta, ketika Lazarus mati, apa yang dia lakukan? Ya dia menguatkan. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi saudara-saudaraku, mari kita jalani tahun 2016 ini. Mari dengan semangat yang baru karena Tuhan bersama-sama kita belajar untuk menerapkan hidup Yesus melalui hidup kita. Semoga nyanyian kita nanti itu bukan sekedar nyanyian penutup, tetapi nyanyian ini juga boleh menjadi komitmen kita. Nyatakan Yesus dalam. Kita berjanji untuk kita terus belajar menyatakan Yesus melalui hidup keseharian kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.